Halo bosku, masyarakat tanah air benar-benar berduka. Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie atau sering kita sebut B.J. Habibie menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, Rabu 11 September 2019 pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. B.J. Habibie meninggal di usianya yang ke-83 tahun. Dan sebelum beliau meninggal, beliau disuguhkan film perjalanan kisah romansanya dengan mendiang istrinya, yaitu Hasri Ainun Habibie. Film ini berjudul Habibie dan Ainun, yang dirilis pada tahun 2012. Film ini dibintangi oleh Reza Rahadian sebagai Pak Habibie dan Bunga Citra Lestari sebagai Ainun. Film ini juga disaksikan oleh Pak Habibie sendiri dan didampingi Presiden ke-6 kita, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Baiklah, sebelum masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu karena Mimin akan selalu menyajikan alur cerita film produk lokal. Baiklah, siapkan mental dan selamat menonton. Jerman 1959, tepatnya di kota Essen. Habibie sedang menyelesaikan tugas akhirnya dan dia mendapatkan kesempatan untuk memimpin tim dari sebuah perusahaan kereta api. Namun sebelum Habibie melakukan presentasenya, tuan yang bernama Gresetner meragukan kemampuannya, dan tanpa basa-basi Habibie langsung melakukan presentasenya. Kemudian saat Gresetner kagum atas kejeniusannya, Habibie tiba-tiba terjatuh dan Habibie langsung dirawat. Brauchen Sie noch etwas? Cerita berganti di kota Bandung. Kemudian Habibie disuruh oleh orang tuanya untuk mengantarkan kue ke rumah Ainun. Lalu kemudian saat di perjalanan, Habibie teringat masa SMA-nya yang pernah meledek Ainun bahwa Ainun jelek, hitam kayak gula Jawa. Hei Ainun, kamu jelek, hitam kayak gula Jawa. Setelah sampai di rumah Ainun, Habibie dikejutkan dengan sosok wanita cantik, gemoy, mempesona, dan membahana. Ternyata wanita itu adalah Ainun yang berubah drastis dari jelek menjadi cantik. Cantiknya, gila kamu. Gula Jawa sudah berubah jadi gula pasir. Keesokan harinya, Habibie nganjang taboy ke imah Ainun dengan menunggangi becak online. Terlihat banyak sekali mobil yang terparkir di rumahnya Ainun. Memangnya kenapa? Yang lain pakai dari mobil, Pak. Ternyata semua mobil itu milik pria berpangkat yang berlomba mendapatkan Ainun. Namun dengan santuinya, Habibie nekat menjemput Ainun untuk pergi bersamanya. Benar saja, dengan didukung oleh Bapak Ainun, mereka berdua pergi jalan-jalan. Dan naas sekali itu yang pakai mobil, cekiki. Habibie dan Ainun pergi ke sebuah taman dan mereka berdua bercerita masa lalunya. Aku. Engkau dengan padamu. Habibie dan Ainun pun pulang menunggangi becak online kembali, cekiki. Dan Habibie mulai memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya dan mengajak Ainun menikah. Kemudian mengajak Ainun ke Jerman. Ainun mau ikut saya ke Jerman. Maksudnya ikut ke Jerman? Dengan malu-malu badak, Ainun pun menerimanya. Kemudian hari, Habibie dan Ainun pun menikah. Lalu mereka berdua terbang menuju Jerman. Dan Habibie berjanji akan membuatkan Ainun pesawat yang lebih aman untuk ditunggangi. Kemudian mereka pun menjalani hidup baru. Scene beralih di kota Pressburg 1963, di mana Ainun sedang mengandung anak pertamanya. Keesokan harinya, di perusahaan kereta api tepatnya di kota Talbot, Habibie bekerja di sana. Namun itu semua bukan hal yang mudah baginya, karena Habibie selalu diremehkan oleh orang-orang setempat. Alasannya adalah Habibie adalah insinyur pesawat terbang, bukanlah insinyur kereta api. Bahkan orang-orang setempat berpikir kereta api yang ada di Indonesia saja imporan dari Jerman. Di saat pulang kerja, Habibie kehabisan uang dan terpaksa Habibie berjalan kaki melewati dinginnya salju saat malam hari. Di sisi lain, Ainun yang setia menunggu Habibie memasakkan sup untuk Habibie. Dan saat Habibie pulang, Habibie merasakan kesakitan di kakinya karena saat di perjalanannya pulang, sepatunya robek dan melukai kakinya.
Kemudian Ainun berpikir untuk pulang ke Indonesia karena Ainun tak ingin merepotkan Habibie dan membebani Habibie. Serontak mendengar hal itu, Habibie langsung menguatkan iman Ainun untuk tidak pulang ke Indonesia dan berjanji bahwa Habibie akan membuatnya bahagia. Karena jalan yang gelap gulita pasti ada sisi cahayanya. Saya janji, saya akan membawa kamu ke cahaya itu. Keesokan harinya Habibie mengetes material gerbong buatannya dengan menahan bobot sebesar 200 ton. Dan terlihat insinyur-insinyur di sekitaran Habibie ragu akan gerbong buatan Habibie yang akan mampu menahan bobot 200 ton. Di tengah pengujian gerbong yang dibuat Habibie bergelombang, dengan santunya Habibie tetap melanjutkan pengujiannya itu dan mencoba menjelaskan apa saja yang terjadi dengan gerbong yang bergelombang tadi. Setelah berhasil, Habibie diberi selamat oleh insinyur kereta api lainnya dan memberikan Habibie gelar doktor atas semua pencapaiannya. Kemudian hari Habibie yang sudah mendapatkan gelar doktor langsung menuliskan surat untuk pengurus industri pesawat terbang untuk mengabdikan dirinya agar bisa membuatkan pesawat untuk Indonesia. Namun naas, balasan dari surat itu berisi sebuah penolakan dengan alasan bahwa Habibie tidak ada persetujuan dari pemerintah Indonesia dan belum ada kesiapan dari industri pesawat terbang Indonesia. Hal itu membuat Habibie kecewa dan Ainun yang melihat hal itu langsung menenangkan Habibie dan memberi kabar Habibie bahwa Ainun sedang mengandung lagi. Kamu hamil lagi? Singkat cerita, di perusahaan pesawat MBB, tepatnya di kota Hamburg, 1968, Habibie bekerja di sana, dan dia disegani dan dihormati oleh orang-orang di perusahaan tersebut. Mendengar nama Habibie terkenal di Jerman, akhirnya Kedutaan Besar Indonesia memanggilnya, dan Habibie diminta untuk membuatkan pesawat untuk Indonesia. Semua akan kami dukung. Apa impian Anda? Pesawat terbang. Saya harus kembali ke Indonesia dan Indonesia memanggilmu, Pak. Sampai di Indonesia, Habibie mulai menjalankan rencananya di bidang teknologi darat, laut, dan udara. Nama Habibie mulai tersebar dan terkenal karena Habibie menemukan teori tentang keretakan sayap pesawat. Tak lupa, Habibie selalu mengunjungi negara maju untuk menawarkan kerjasamanya itu. Ternyata ada saja yang iri pada Habibie, sampai Habibie diremehkan bahwa pesawat Habibie akan terjatuh saat diluncurkan. Apa yang ditembak? Ntar juga jatuh sendiri. Hari demi hari Habibie melihat proses pembuatan pesawatnya itu. Dan sampai akhirnya saat hari percobaan penerbangan pesawat terbang pertama Indonesia akan diluncurkan, Habibie ditemani oleh Ainun untuk melihat karyanya itu. Terbayar sudah kerja keras anak-anak. Kita sudah bisa membuktikan kepada dunia. Dan pesawat Habibie pun diluncurkan dan berhasil. Setelah keberhasilan itu dan hari-hari Habibie menjadi mantri, akhirnya pada 11 Maret tahun 1998, Habibie diangkat menjadi wakil presiden. 3 bulan menjabat menjadi wakil presiden, Indonesia mengalami tragedi di mana-mana yang menuntut Presiden Soeharto mundur akibat nilai rupiah semakin terpuruk. Dengan sungguh-sungguh memperhatikan. Setelah Soeharto mundur, akhirnya Habibie dilantik sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Tentu perjalanannya sebagai presiden tidaklah mudah. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang ditentang dari pengusaha yang dianggap tidak menguntungkan bagi pengusaha itu sendiri. Di akhir jabatannya, salah satu kebijakan yang dianggap kesalahan terbesar saat Timor Timur untuk memilih tetap merdeka dengan Indonesia atau memisahkan diri dari Indonesia. Dan akhirnya jawaban dari Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Setelah sidang umum tahun 1998, Habibie memutuskan untuk tidak lagi mencalonkan dirinya sebagai presiden setelah laporan pertanggungjawabannya itu ditolak oleh MPR. Setelah kejadian itu, Habibie pergi untuk melihat proyek pesawatnya yang tidak lagi dilanjutkan.
Dengan ditemani oleh Ainun, Habibie nampak kesal dan kecewa karena semua perjuangannya untuk Indonesia telah sia-sia. Habibie sangat meyakini andai saja bangsa Indonesia menggunakan pesawat buatannya sendiri dengan biaya murah dan aman, pasti Indonesia akan menjadi negara yang besar dan mandiri. Tapi sayang, bangsa Indonesia tidak mempercayai perkataannya Habibie. Singkat cerita, pada tahun 2010 kondisi kesehatan Ainun menurun. Karena tidak puas penanganan dari Indonesia, Habibie berniat membawa Ainun berobat ke Jerman. Berbagai macam penanganan dan operasi telah dilakukan dokter Jerman. Namun sayang, kita semua tidak bisa melewati takdir Tuhan dan Ainun pun meninggal dunia. Tamat ending yang membuat hati bersedih. Oke, cukup segitu alur ceritanya, dan pelajaran yang kita bisa ambil dari filmnya adalah cukup pertahankan iman dan prinsip kita agar tidak tersogok oleh orang-orang yang tidak bermoral. Dan tetaplah berjuang meskipun perjuangan kita dipandang sebelah mata. Gula pasirku, temu yang dilahirkan untuk saya dan saya untuk Ainun, Pak. Penuh dengan kenanganmu.